Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Lampung. Yang pertama, saya akan membahas mengenai urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan juga desentralisasi. Jadi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi atau Ripraprov memiliki urgensi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang ada di Lampung. Alasan pertama adalah mengenai Lampung bisa memanfaatkan potensi daerah secara mandiri. Jadi di pasal 2 di bab 1 yang membahas mengenai asas, maksud, fungsi, dan tujuan, ada beberapa poin yang menyebutkan bahwa rencana induk ini bertujuan untuk memandu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan memanfaatkan kekhasan potensi lokal dan juga pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu secara lebih optimal. Jadi perda ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata lokal secara mandiri, tanpa terlalu bergantung dengan pemerintah pusat. Nah, ini menurut saya sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, perencanaannya menjadi lebih terstruktur. Jadi di pasal ketiga yang berbunyi, di Praprov dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Di pasal ketiga ini dijelaskan dasar-dasar atau alasan yang mendasari peraturan daerah ini, termasuk peraturan terkait lainnya. Jadi di pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan struktur untuk pengembangan pariwisata. Hal ini menurut saya penting dalam konteks desentralisasi karena memungkinkan daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan dan potensi lokal. Dengan adanya perencanaan yang lebih struktur, pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata jadinya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Lalu, poin selanjutnya adalah mengenai peraturan ini bisa mendorong pembangunan berkelanjutan. Jadi di pasal keempat, terutama pada poin A yang berbunyi sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Jadi menurut saya perda ini itu memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi ini penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena memungkinkan daerah untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Jadi dengan demikian daerah dapat membangun industri pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah urgensi Perda nomor 11 tahun 2021 bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Provinsi Lampung itu terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan potensi lokal itu secara lebih mandiri, perencanaan yang terstruktur, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Jadi hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bisa lebih efektif, efisien, mandiri dalam mengelola sektor pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Lalu, yang kedua adalah kenapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah, dalam hal ini Lampung, yang ditinjau dalam 3 aspek, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada tinjauan filosofis, jadi secara filosofisnya,
Perda ini menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan alam yang ada di Lampung. Ini juga mencerminkan nilai-nilai lokal dan upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan. Di pasal 2 ini dinyatakan bahwa tujuan dari rencana induk ini adalah untuk mengarahkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Pada tinjauan sosiologis, jadi dari perspektif sosiologisnya, perda ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata, dan ini juga mencakup peningkatan peluang kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Ini terbukti di pasal 12 dengan pada pasal ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan antar wilayah. Yang selanjutnya adalah secara yuridis. Jadi perda ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Lampung. Jadi ini dibuktikan di pasal 5 mengacu pada mengenai kedudukan Ripra-Prov sebagai dasar hukum dan pertimbangan dalam penyusunan program daerah dan dasar penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah, kabupaten, dan lokal. Ini juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengembangan pariwisata ini tuh memiliki legitimasi hukum yang jelas. Jadi perda ini tuh tidak hanya mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi itu juga memastikan bahwa pembangunan pariwisata ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga mengenai aturan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jadi di pasal 12 yang berbunyi pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah meliputi yang pertama A, prioritas pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata daerah atau DPD Provinsi Lampung dan tidak memprioritaskan pengembangan di daerah yang sudah maju dan padat. Yang B, prioritas sudah menyediakan sarana dan prasarana penunjang khususnya prasarana jalan di kawasan KSPD Provinsi Lampung dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun memiliki potensi untuk menjadi KPPD. Jadi pasal ini mendukung kemajuan dan kesejahteraan dengan berfokus pada pengembangan wilayah-wilayah yang kurang berkembang, dan ini juga strategi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah yang maju dan tertinggal yang sebelumnya saya sebutkan. Lalu pengembangan pariwisata di daerah Lampung yang terbelakang dengan memprioritaskan daerah-daerah yang belum berkembang atau sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata. Jadi pasal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, dan ini berarti infrastruktur pariwisata akan lebih dibangun di daerah-daerah yang membutuhkan sehingga meningkatkan akses stabilitas dan menarik lebih banyak wisatawan di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan infrastruktur pendukung, terutama jalan di kawasan pariwisata yang belum berkembang tapi memiliki potensi, akan memperbaiki akses dan konektivitas. Jadi ini juga akan memfasilitasi perkembangan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dan yang kedua adalah di pasal 17, dengan bunyinya konsep stratifikasi atau penjenjangan membagi pengembangan kawasan pariwisata menurut jangkauan atau skala jangkauan yang dilatar belakangi oleh adanya kapasitas masyarakat untuk berwisata yang berbeda-beda, yang dimana hal ini disebabkan adanya perbedaan kemauan dan kemampuan baik itu fisik maupun ekonomi serta heterogenitas masyarakat Indonesia pada umumnya. Di pasal ini mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang mempertimbangkan dan dalam perbedaan kapasitas dan juga preferensi masyarakat untuk berwisata. Jadi stratifikasi kawasan pariwisata ini dengan membagi pengembangan kawasan pariwisata menurut jangkauan dan kapasitas masyarakat. Pemerintah dapat merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik
yang ada di setiap kebutuhan kawasan gitu. Ini memungkinkan pengembangan pariwisata bisa lebih efektif dan juga efisien. Lalu pertimbangan heterogenitas masyarakat. Jadi dengan mengakui adanya perbedaan kemampuan fisik dan ekonomi serta preferensi wisata, ini dapat membantu pemerintah untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata ini bersifat inklusif dan dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara merata. Lalu di bab keempat tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pariwisata Lampung. Jadi di pasal 26 tentang visi dan misi, yang pertama visinya, pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah terwujudnya Lampung sebagai wilayah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu menopang masyarakat Lampung maju dan sejahtera. Yang kedua, misi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah destinasi pariwisata Lampung yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Yang B, pemasaran pariwisata Lampung ini sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Industri pariwisata Lampung yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Lalu yang D, organisasi pemerintah daerah di Lampung, swasta dan masyarakat, sumber daya alam manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Lampung yang berkelanjutan. E, mengembangkan produk atau objek dan daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing supaya mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. F, meningkatkan keterpaduan, kesinergian, dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah. Dan G, mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tatanan pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi di pasal ini mendefinisikan visi dan misi pembangunan pariwisata Lampung yang bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata berkelas dunia yang juga berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, visi tersebut yang sebelumnya saya jelaskan mencerminkan ambisi besar untuk menjadikan Lampung sebagai destinasi wisata unggulan atau ikon yang dapat menarik wisata dari seluruh dunia. Ini akan mendorong peningkatan investasi di sektor pariwisata, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas layanan wisata. Lalu misi pembangunannya adalah A, destinasi pariwisata yang aman, nyaman, memastikan bahwa wisata Lampung itu aman, nyaman, dan mudah dijangkau akan meningkatkan daya tarik bagi wisata. Ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu pemasaran sinergis dan bertanggung jawab. Ini pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Lalu industri pariwisata yang berdaya saing, jadi mengembangkan industri yang lebih kompetitif dan tapi kredibel. Ini akan menciptakan banyak lapangan kerja yang baru, terus peluang usaha yang akan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Lalu D, tata pemerintahan yang baik. Jadi dengan menerapkan good governance ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan wisatawan terhadap pengelolaan pariwisata di Lampung. Jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 3 tersebut adalah ini dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan wisata di Lampung dengan fokus pada pengurangan ketimpangan wilayah, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan mengutamakan pengembangan di daerah yang kurang berkembang dan memperkuat infrastruktur. Perda ini juga mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Daerah lain itu dapat belajar dari pendekatan Lampung dengan menyusun kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan lokal, dan keberlanjutan. Yang terakhir adalah yang keempat, mengenai alasan daerah lain perlu membuat perda yang sama. Jadi daerah lain tuh perlu mempertimbangkan untuk membuat daerah yang serupa, perda yang serupa, karena yang pertama adalah
dengan perda ini kita jadi memiliki konsistensi perencanaan. Jadi perda ini tuh membantu daerah untuk merencanakan pengembangan pariwisata secara terstruktur dan terkoordinasi, memastikan bahwa semua program dan kegiatan sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Lalu yang kedua adalah kemandirian daerah. Jadi memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan potensi pariwisata lokal. Jadi ini tuh memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung dengan arahan pusat. Dan juga peningkatan kesejahteraan. Jadi dengan fokus ada aspek-aspek kritis pengembangan pariwisata, jadi kita tuh dapat meningkatkan infrastruktur, promosi daerah, dan dapat meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja yang baru yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Lalu ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi perda ini tuh meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sektor pariwisata dengan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah masyarakat daerah memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam pelaksanaan Ripraprov tersebut. Jadi masyarakat tuh bisa ikut serta dan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan. Ini haknya, kewajiban, dan perannya itu sudah dibahas di pasal 54 Ripraprov gitu. Jadi dengan demikian, perda tentang rencana induk pembangunan pariwisata ini tidak hanya mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memastikan bahwa pembangunan pariwisata ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang dapat menjadi model bagi daerah lain dengan potensi wisata yang serupa. Sekian analisa saya dan penjelasan mengenai peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Lampung. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.